Hai gengs, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mie instan bisa menjadi makanan favorit di seluruh dunia? Dari Jepang hingga Indonesia, dari Korea hingga Amerika. Bahkan bagi anak kos, mie instan adalah penyelamat di saat lapar melanda. Tapi, tahukah kamu bagaimana sejarahnya? Bagaimana mie instan bisa berkembang dari makanan sederhana menjadi industri miliaran dolar? Yuk kita bahas. Mie instan pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang pengusaha asal Jepang kelahiran Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Pada saat itu, Jepang sedang menghadapi krisis pangan pasca Perang Dunia II. Produksi beras menurun drastis, dan untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat mengirimkan tepung terigu sebagai bantuan makanan. Namun, tepung tersebut tidak dimanfaatkan untuk produksi roti, melainkan untuk pembuatan ramen yang dijual oleh pedagang kaki lima. Saat melihat masyarakat berbondong-bondong ke warung ramen di Osaka, Ando mulai berpikir bahwa mie dapat menjadi solusi kelaparan dunia. Dengan tekad kuat, ia melakukan berbagai eksperimen di gudang kecil di belakang rumahnya, mencoba mencari cara agar ramen bisa lebih tahan lama dan mudah disiapkan. Setelah 1 tahun penuh eksperimen dan hanya tidur beberapa jam sehari, ia akhirnya menemukan metode menggoreng mie dalam minyak panas untuk mengeringkannya. Teknik ini memungkinkan mie untuk bertahan lama dan mudah disajikan hanya dengan air panas. Produk pertamanya, Chicken Ramen, resmi diluncurkan dan dikemas dalam plastik sederhana. Perjalanan mie instan menjadi global. Meskipun awalnya Chicken Ramen dianggap mahal, popularitasnya terus meningkat. Pada tahun 1963, penjualannya mencapai 200 juta porsi per tahun. Namun, Ando merasa bahwa ada tantangan dalam kemasannya. Plastik memang melindungi mie dari udara dan kelembapan, tetapi tidak cukup untuk mencegah kerusakan fisik. Lalu ia terinspirasi dari seorang manajer supermarket di Amerika yang memecah mie instan dan meletakkannya di cangkir kopi. Ando pun mengembangkan konsep mie dalam kemasan yang lebih praktis. Akhirnya pada tahun 1971, ia menciptakan Cup Noodles, yaitu mie instan dalam wadah styrofoam yang lebih mudah dibawa dan langsung bisa dimakan tanpa perlu mangkuk tambahan. Momofuku Ando terus mengembangkan inovasi hingga akhir hidupnya. Ia wafat pada tahun 2007, meninggalkan warisan besar bagi dunia kuliner. Filosofi yang terkenal adalah Peace prevails when food suffices, yang berarti perdamaian dapat terwujud ketika kebutuhan pangan tercukupi. Mie instan masuk ke Indonesia. Kesuksesan mie instan di Jepang juga menarik perhatian banyak orang di luar negeri, termasuk seorang pelajar Indonesia di Jepang bernama Syarif Adil Sagala. Dalam bukunya, ia menceritakan pengalaman mencicipi mie instan pertama kali pada tahun 1942, saat masih bersekolah di Jepang. Setelah kembali ke Indonesia, Syarif ingin membawa konsep mie instan ke tanah air. Tidak seperti Momofuku Ando yang memproduksi mie secara mandiri. Ia menggandeng perusahaan Jepang untuk memproduksi mie instan dalam skala yang sangat besar. Pada tahun 1968 lahirlah produk mie instan pertama di Indonesia, yang diberi nama Super Mie. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, muncul lebih banyak varian mie seperti Indomie ataupun mie lain yang kita kenal. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap makanan praktis ini, beberapa produsen lain seperti Indofood dan Sarimi mulai bermunculan dan menjadi pesaing Super Mie. Dari sini, industri mie instan Indonesia semakin berkembang pesat, dengan berbagai varian rasa dan juga inovasi yang baru. Bahkan saat ini sudah ada produk mie instan yang menggunakan bahan dasar sayur untuk memberikan pilihan yang lebih sehat bagi konsumen. Seiring waktu, mie instan tidak hanya menjadi makanan darurat, tapi juga menjadi bagian dari budaya kuliner di banyak negara, termasuk Indonesia. Mie instan di seluruh dunia. Setiap negara memiliki varian unik, misalnya di Indonesia ada mie goreng, mie rendang, mie soto, dan lain sebagainya. Di Korea ada ramyeon pedas dengan keju. Di Thailand ada tom yum. Di Cina ada lamian dengan kuah rempah yang sangat kuat. Hingga saat ini, mie instan telah menjadi makanan pokok di berbagai negara dan memiliki ribuan varian rasa. Lalu, mengapa mie instan sangat enak? Yang pertama, rasa umami yang menggoda. Rahasia utama dari umami yaitu rasa gurih yang bikin lidah ketagihan. Mie instan mengandung MSG dan bumbu rempah yang memperkuat rasa gurih ini. Umami juga bisa kita temukan dalam makanan seperti daging, keju, dan jamur.
Itulah kenapa setiap gigitan mie instan terasa lebih kaya dan juga nikmat. Yang kedua, tekstur dan aroma yang menggugah selera. Mie instan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang tekstur dan juga aroma. Mie instan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang tekstur dan aroma. Mie instan dirancang agar memiliki tekstur kenyal dan lembut. Ditambah lagi, saat air panas menyatu dengan bumbu, aroma lezat langsung menyebar, membuat kita semakin lapar dan tidak sabar untuk menyantapnya. Yang ketiga, praktis, cepat, dan memberikan kenyamanan. Selain enak, mie instan juga super praktis, bisa dijadikan dalam hitungan menit tanpa ribet. Harganya yang murah membuat semua orang bisa menjangkaunya. Tambah lagi, banyak orang yang punya kenangan masa kecil dengan mie instan, sehingga ada efek psikologis yang membuatnya terasa lebih nikmat. 4. Dampak dan kontroversi mie instan. Meski populer, mie instan juga sering dikritik karena kandungan garam dan MSG yang tinggi. Banyak ahli kesehatan menyarankan agar kita tidak mengkonsumsi mie instan terlalu sering. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa jika dikonsumsi dalam batas wajar, mie instan tetap bisa jadi bagian dari pola makan yang seimbang. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mulai membuat inovasi mie yang lebih sehat. Jadi, sekarang kita tahu gimana mie instan lahir, berkembang, dan terus berinovasi. Dari temuan Mofuku Ando hingga menjadi makanan favorit dunia, mie instan telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Nah, sekarang apa rasa mie instan favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.